Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan Investa News Channel tanggal 31 Mei 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani aktivitas. Hari ini kami akan sampaikan review saham dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest. Kami tidak ada atau sedang memiliki saham yang akan kami review berikut ini, atau kita sebut saja ASGR ya. Tidak ada di dalam portofolio kami, jadi artinya tidak ada kepentingan atau benturan kepentingan di dalam review saham kali ini dengan tujuan eh, mempengaruhi Anda. Jadi yang kami sampaikan di sini lebih bersifat atau bertujuan berbagi informasi dan edukasi. Yang pernyataan kedua adalah pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami. Kami harapkan Anda melakukan riset Anda sendiri, do your own research ya. Karena segala keputusan apapun yang diambil itu menjadi tanggung jawab pengambil keputusan. Oke, kita masuk sekarang ke saham yang akan kita review. Di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Oke, sekarang kita lihat dulu profil ya. PT Astra Grafia Tbk dengan kode saham ASGR ya. Kita baca selanjutnya. ASGR adalah perusahaan publik yang didirikan pada tahun 1975 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, Astra Grafia fokus pada ruang lingkup bisnis printing and digital services. Astra Grafia memiliki portofolio bisnis dokumen solution dengan mitra eksklusif Fujifilm Business Innovation, menghadirkan solusi end-to-end mulai dari kebutuhan cetak personal, perkantoran, graphic art, hingga managed print services. Astra Grafia memiliki entitas anak, yaitu PT Astra Grafia Information Technology atau AGIT yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi, khususnya di digital services, melalui kolaborasi dengan mitra strategis kelas dunia, dengan menyediakan solusi bagi segala kebutuhan kantor melalui aksiku.com, yaitu layanan e-commerce B2B dan B2G terdepan di Indonesia. Printkoe.com yakni layanan online printing B2B dan B2G pertama di Indonesia, serta Kurirkui yang merupakan layanan logistik dan distribusi bagi B2B dan B2G. Informasi lebih lanjut kunjungi www.astragrafia.co.id. Ya, demikian profil singkat dari ASGR. Ya, jadi bisnis intinya atau core bisnisnya adalah printing dan service digital ya, printing and digital services ya. Ya, alamat perusahaan ada di Jalan Kramat Raya nomor 43 Jakarta 10450 ya. Selengkapnya dapat Anda lihat di stockbit.com ataupun web dari perusahaan sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke kita lihat dahulu corporate actionnya ya, yang terdekat. Oke, ternyata ASGR sudah membagikan dividen ya dengan ex-date 13 April 2023 ya, dan payment date 5 Mei 2023. Jadi sudah dibayarkan ya kepada mereka yang berhak atas dividen tersebut ya.
Jadi kita coba lihat nanti di Q1 saja ya, Q1 saja laporan keuangannya, terusnya kita sorot laba ruginya saja ya, income statement ya. Oke, lengkapnya Anda bisa explore ya di laporan keuangannya. Kami hanya mengambil highlight beberapa hal saja ya. Pertama adalah laba bersihnya ya untuk Q1 ya. Jadi di sini oleh Stockbit Q1 dibandingkan setiap tahun ya dari 2018 sampai 2023 ya. Kalau kita lihat ternyata memang eh, Q1 2023 naik ya dari Q1 2022. Adapun laba bersih Q1 2023 itu 25 miliar dan Q1 2022 16 miliar. Jadi ada peningkatan ya. Ada peningkatan laba dan kita barusan lihat tadi ada pembagian dividen. Jadi perusahaan ini ada potensi untuk menghasilkan laba dengan asumsi ceteris paribus di 2023 ini ya. Oke, jadi nanti berpotensi juga di 2024 untuk mendapatkan dividen. Oke, itu untuk income statement eh, bagi ISGR sendiri. Sekarang kita bandingkan ISGR dengan emiten lainnya yang disediakan oleh Stockbit. Di sini Stockbit menyandingkan ISGR dengan koin, JTPE, dan SOSS. Ya, oke, pertama kita sorot current PE ratio annualized dan current PE ratio 12 trailing month. Ya, jadi ada PR yang disetahunkan dan PR yang 12 bulan terakhir. Kalau kita lihat di sini untuk yang disetahunkan ya ISGR itu 12,25 ya dan yang untuk 12 bulan terakhir 11,54 ya. Jadi masih masih ini ya di bawah konsensus ya. Maksudnya yang disepakati oleh banyak pihak ya. Sehingga PR itu 15 ya. Oke, di industri sendiri memang ISGR itu masih lebih mahal ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang lebih murahnya di sini ada pada JTPE dan SOSS. Kemudian kita lihat current price to book value ya. SQR itu 0,71 kali ya, malah lebih murah ya dibanding yang lain ya. Koin minus ya, jadi apa namanya tidak ini ya, tidak menghasilkan untungan ya. Oke, di sini kita lanjut ke net profit margin ya. Kalau kita lihat net profit margin, SGR kalah dari JTP ya. SGR 3,67%, JTP 8,14% ya. Oke, selanjutnya kita lihat return on equity ya. Return on equity 12 bulan terakhir SGR itu ada di 6,19 ya. Oke. Eh, Kemudian kita lihat tadi dividen sudah kita tahu ya. Kita lihat cash from operation ya. 12 bulan terakhir ya. Di sini ternyata SGR bisa menghasilkan kas dari operasionalnya saja sebesar 275 miliar ya. Mengungguli yang lain ya. JTP juga hanya 148 miliar ya. Jadi kesimpulannya secara fundamental SGR ini termasuk cukup baik ya, cukup baik ya. Jadi artinya dia profitable, dapat menghasilkan profit, profitnya juga naik dan juga membagikan dividen. Selain itu juga SGR ini masih di dalam uh, Astra Internasional ya. Jadi salah satu konglomerasi yang terbesar di Indonesia ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknikalnya. Oke, di sini kami menggunakan linear regresi, volume, moving average, EMA 5, dan commodity channel index. Kami tidak akan menjelaskan satu persatu indikatornya, tapi kami hanya
baca ya, kira dari apa yang ditampilkan oleh teknikalnya ya. Oke, kita perbesar. Oke, kalau kita lihat ASGR ini sudah pernah terakhir tembus ya garis bawah dari kanal regresinya ya. Tembus ya dengan kaki yang cukup panjang ya. Kemudian akhirnya memantul ya. Namun ASGR itu harga di candlenya masih di bawah moving average ya. Jadi artinya masih berpotensi untuk meningkat ya. Ditunjukkan dengan commodity channel indexnya juga masih menunjukkan meninggalkan area oversold ya. Jadi kami melihat bahwa area belinya dapat dilakukan selama ya pembelian atau akumulasi pembelian dapat dilakukan selama harga SGR di atas 880 ya, di atas 880 ya. Oke, di harga berapa yang bisa Anda ambil, yaitu semuanya mesti dilihat dari risk reward-nya dan manajemen cash Anda ya. Bisa saja salah satunya misalnya Anda beli jadi satu lot test lot, kemudian setiap apa namanya penurunan dapat dibeli. Tapi itu hanya sim apa percontohan saja ya, contoh saja ya. Tidak untuk menyarankan Anda melakukan hal tersebut ya. Jadi selama harga di atas 880 dapat lakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian. Jika harganya tembus di bawah 880 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian sebagai bentuk manajemen resikonya ya. Adapun harga ya, harga yang kita harapkan ya dapat di harga 930 ya, 930 sampai dengan 945 atau lebih ya. Jadi silakan disandingkan dengan risk reward-nya ya. Berapa risknya, berapa reward-nya, dan apakah dapat diaplikasikan. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih bagi Anda yang sudah nonton, berikan like dan subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain, karena kami percaya berbagi hal yang positif itu baik ya. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.